Ya, sehingga masyarakat tidak urunan lagi. Normal tumpang betul saurunan. Iki aku rada Pak mbelo Kang Kolit ini berkaitan dengan urunan itu. Urunan itu sendiri sudah menjadi budaya kita gitu loh. Ya sempat dulu sering digaungkan sama almarhum Ketua Les Bumi PBNU dulu, Pak Yai Agus Sunyoto. Itu juga sempat sering sekali di diskusi-diskusi, termasuk akhir-akhir ini diskusi di virtual sebelum beliau kabundut itu kan menyinggung tentang bagaimana sistem pendidikan pesantren di Indonesia itu ya itu pendidikan paling baik dan paling kuno. Pandangannya ke kamera, Mas. Iya, saya nggak biasa syuting soalnya. Itu semacam itu kan, memang kita akui masih kurang sentuhannya di daerah ini untuk kebudayaan. Ini kan gini Pak, beberapa waktu yang lalu ada sedikit rengang-rengang di bawah, biasanya di bawah. Jadi Di bawah apa? di bawah meja. Jadi ya kembali ke itu kecemburuan itu tadi. Di sebelah selatan alun-alun ada stadion yang sangat begitu mewah gitu. Sedangkan teman-teman pelaku seni itu nggak punya tempat, mau berkegiatan bingung di mana gitu. Itu mungkin nggak dari jenengan selaku anggota Dewan di Komisi D itu membahas perkara itu untuk kemudian direalisasikan berikut perangkat hukumnya, katakanlah perda atau apapun itu yang berkaitan dengan seni dan budaya. Sangat mungkin. Tepuk tangan. Kita di DPRD Kabupaten Kendal untuk membahas tentang kebudayaan. Memang kita akui di fasilitas untuk olahraga di Kendal mungkin sudah cukup baik ya. Sudah lumayan Stadion baik. ada, gor ada. 2 minggu yang lalu saya juga survei karena itu milik Pemda ya, supaya ke tempat olahraga itu juga masih pada layak, stadion juga bagus, ada trek larinya, terus di belakangnya juga ada lapangan voli pantai, ada untuk skateboard juga ada, banyak sekali. Nah kalau budaya memang masih sangat minim. Nah, mungkin kita punyanya yang di belakang gor niku napa? Iya, BKR itu Iya, BKR. kalau sejarahnya dulu itu kan sebenarnya sekretariatan. Iya, sekretariat. Sekretariatan dari Sasana Manggala Krida apa ya, yang depan yang sekarang menjadi Gor Baurekso itu. Iya. Dan itu ketika beberapa kali saya kadang main ke sana ketika teman-teman sedang beraktivitas. Itu sangat tidak layak gitu loh, Pak. Katakanlah untuk sekedar nyeting lampu itu bingung, ini mau dipasang kemana, tidak. Padahal kesenian tertentu itu memerlukan memerlukan pakem-pakem tertentu berkaitan dengan estetika kesenian itu, tapi gedung itu tidak bisa memenuhi itu. Satu itu, dua yang sering saya secara pribadi malu itu kadang ketika ada teman-teman dari luar kota, seniman dari luar kota kepengen berkegiatan di Kendal itu untuk sekedar bernaung itu bingung, mereka bingung ini mau tidur di mana. Tolong ini mumpung ada Pak Dewan, wah ini Bisa tanya-tanya ya, konco-konco ya. Maksudnya apa? Untuk konco-konco kesenian itu sangat dari dulu sih kan. Sangat butuh banget yang namanya gedung kesenian di Kendal. Soalnya di kota-kota lain itu sudah punya gedung kesenian yang berbeda. Intinya buat keseluruhan konco-konco di kesenian apapun jadi bisa berkreasi di situ. Segala macam seni itu. Iya. Kalau di Jawa Tengah kan ada Raden Saleh gitu kan. Misal di Kendal itu ada gedung kesenian
gedung apa gitu, sehingga nanti sahabat-sahabat atau seniman lukis masuk situ, musisi masuk situ, seni tari bisa dijadikan ruang berkreasi bagi masyarakat atau pelaku pegiat seni di Kabupaten Kendal. Taman Budaya. Iya, kemarin itu kan sempat ada pelukis senior dari Semarang, Pak siapa? Hartono. Pak Hartono. Itu beliau kan bikin pameran di DKR itu. Ya. Dan itu sangat unik. Jadi sempat waktu itu kan hujan sampai kita terpaksa cari ember biar Itu ruang kesenian kita Biar hanya boten itu ketampol. Pak. Nah, kemungkinan kan kita kan punya wakil nih panjenengan. Nggih. Progresnya kan bagus, teman kita sendiri. Tadi panjenengan juga bagian dari penyusun peraturan daerah dan bagian budgeting juga, bukan? Bukan. Punya teman yang Iya. bagian itu. bisa lah nantinya. Iya. Syukur-syukur nggih TBB Taman Budaya belum so. Nah, itu. Kuwi katanya mewakili keinginan sampean toh. Kalau gini Pak, kalau saya secara pribadi, semisal itu betul-betul nantinya didirikan apalah namanya sasana atau gedung kesenian atau apa, itu bukan cuma teman-teman seniman, itu jangan cuma dilibatkan dalam hal nganggur tok, tapi juga pengelolaan. Nggih. Yang dikhawatirkan nanti setelah gedung kesenian itu berdiri justru tidak difungsikan sebagai gedung kesenian, tapi konco-konco seniman arep nganggo nggih dinggo resepsi itu toh. Itu kan banyak itu. Gitu. Oke, gini. Masukan untuk gedung kesenian itu udah apa ya? Beberapa waktu yang lalu juga ada waktu saya sosialisasi di daerah-daerah itu tentang undang-undang pemajuan kebudayaan juga ada usulan tentang apa ya, gedung seni di Kabupaten Kendal. Nah, nanti coba di tahun 2022 karena ini di penganggaran di tahun 2021 kan sudah selesai. Di 2022 juga untuk RKPD-nya penyusunnya juga sudah selesai. Nanti mungkin di 2022 awal nanti dari teman-teman Les Bumi bisa apa ya, menjadi motor. Yang pertama menurut saya yang bagusnya kita buat kajian terlebih dahulu. Jadi sekalian kita tidak hanya nanti punya apa namanya mengusulkan gedung kesenian, tapi Berikut kita datanya. ya berikut apa payung hukumnya juga kita punya payung hukum untuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Kendal. Nanti mungkin bisa, kalau saya masih diberi amanah di Bapemperda, mungkin nanti bisa tahun 2022 nanti ada kajian untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kendal. Itu nanti anggarannya dari DPRD untuk kajian. Ya nanti teman-teman yang kajian mengkaji naskah akademiknya nanti bisa dimotori oleh teman-teman Les Bumi dan juga nanti teman-teman kesenian kebudayaan di Kabupaten Kendal yang lain. Siap ini teman-teman Les Kajian Bumi. bersama. Seperti kemarin kita menyusun apa perda kepemudaan, menyusun perda tentang pesantren, itu juga saya mengajak teman-teman, terutama yang di pesantren, mengajak teman-teman penggiat-penggiat pesantren, pengasuh pesantren, gus-gus itu untuk ayo bareng-bareng monggo kita buat naskah akademiknya untuk apa perda pesantren, karena yang tahu di situ nanti isinya mau apa, arahnya mau apa, kan jenengan-jenengan yang di bidangnya dan yang tiap hari bersentuhan di dunia tersebut. Nah, nanti insya Allah bisa lah, dan semoga nanti di tahun 2022 ini tidak, pandemi sudah selesai, tidak ada refocusing anggaran lagi, karena juga ini sampai 2021 ini paling Pak Lurah juga merasakan kita sudah menyusun program sangat banyak sekali, pembangunan sangat banyak, akhirnya tetap kena refocusing anggaran lagi. Jadi program-program yang kita rencanakan ya macet lagi terus. Gitu. Masih untuk penanganan COVID-19 ini. Sebagai pendongkrak itu kan teman-teman seniman Kendal itu sebenarnya
tidak kalah jauh dengan seniman-seniman luar kota Kendal. Iya. Terbukti banyak seniman Kendal yang mungkin orang awam tidak tahu bahwa mereka itu orang-orang hebat. Ada yang aktor terbaik nasional itu orang Kendal ada. Sastrawan bahkan bukan cuma kaliber nasional ya. Dia sering dapat undangan sampai ke luar negeri itu ada. Sini Mas. Cuma ya itu mungkin kadang karena Manji. apa ya? Karena orang konangan itu tadi mereka pada akhirnya terus banyak seniman-seniman yang asalnya dari seniman besar yang asalnya dari Kendal, seniman Kendal yang kemudian karena di Kendal itu apa ya? Semacam tidak ada keberpihakan, mereka akhirnya hijrah, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja. Itu. Mungkin semisal ada keberpihakan terhadap para pelaku seni itu, nanti para seniman-seniman itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan Kendal, kan seperti itu. Ya, terima kasih. Memang untuk membawa nama harum suatu daerah atau negara itu ada dua. Yang praktis ya. Yang pertama tentang kita berprestasi di dunia olahraga. Yang kedua, kita berprestasi dan membawa harum budaya yang ada di Assalamualaikum. daerah atau negara. Waalaikumsalam. Wah, Kang Misbah, rawuh. Ayo, langsung Monggo. Kenapa kok ngumpul-ngumpul? Wah, sedang jaduman. Jaduman tapi disoting. Mas Khalid ya? Mas Nggih. Khalid, tapi bukan Khalid bahasa lama. Khalid siapa ini? Yang Khalid nyalon DPR nah, itu ya? yang jadi. Wah, Nggih. keren nih, cah Patebon, cah nom-nomane jagongan ngopine karo DPR. Bahas apa, Kang? Ini tadi kita kan kebetulan Kang Khalid ini di Komisi D yang mana tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa salah satu Komisi D itu salah satu tugasnya itu ngurusi hal-hal yang berkaitan dengan seni dan budaya. Oh. Makanya ini tadi kan banyak pembicaraan berkaitan dengan itu. Aku reng-reng kok mlaku nang ngarep gang kok rame kumpul-kumpul padang-padang. Ana seneke bareng ya. Nah. Aku reko-rekone assalamualaikum. Mbok menawa dipinarake lera diawe-awe kok. Dibule ngobrol karo DPR ya gayeng niki. Wau tekan ndi, Mas? Ngobrol ke. Nuwun sewu jenengan radi Nggih, kula tak mriki Kang sithik. Khalid men mambu syutingan. Dengan kersane mlebeten layar. Masya Alhamdulillah. Iki wau kula ngobrol-ngobrol kali Kang Tado nggih tentang kebudayaan terutama di Kabupaten Kendal. Nggih. Nggih, kebetulan saya di Komisi D salah satunya berkaitan dengan kebudayaan. Tadi kita membahas tentang salah satunya regulasi tentang kebudayaan atau produk-produk hukum tentang budaya yang ada di Kabupaten Kendal. Bagaimana nantinya bisa menopang teman-teman ya tidak hanya pekerja seni tapi juga kebudayaan-kebudayaan yang lain yang ada di Kabupaten Kendal. Kendal. Saya. Nggih. Oh. Sampeyan duwe usulan apa? Kula ki yo kathah usulane kan. Kendal niku kan kota tua ya. Peradabannya sangat agung sekali. Aku ini tahu ngomong karo senang. Kendal kuwi sadurunge negara Indonesia ana iki wis ana, Gus. Pun wonten. Sebelum Batavia itu kan datangnya para pejuangnya dari Kendal juga Dari itu. Kendal juga. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari HUT Kendal yang ke-416. 416. Dan sedikit impen. Ya. Nah, RI lagi 76. Berarti kan tua kan bialah. Nah, niki perlu dibahas niki. Tolong Kang Misbah didamel ke wedang. Masa. Misal kula Biasanya tuh yang manakib. Nggih, dawa diombe kali putrane Pak Amar terus nggih lara weteng. Ngeten, Gus. Mau ketoke mbahas Sekarang diututi ini. gedung kesenian barang. Selain gedung kesenian iki kula iki gadah rencang. Namine Kang Amar. Kang Amar niku termasuk pegiat desa, Pak Khalid. nggih. Nah, ngobrol kali Pak Amar iku
tidak lain dan tidak bukan karena piyambake niku selain anggota Lebuni juga pendamping lokal desa yang selalu setiap harinya keluar masuk desa, sehingga piyambake paham betul itu menyusun APBD di desa itu. Nah, tapi saya ini piyambake kan matur dhewe mawon. Pak, matur apa kok kan jenengan? Disuting. Rada menggo rono sithik. Assalamualaikum budaya mawon. Waalaikumsalam. Terkait niki kan tadi mau temanya budaya yang kebetulan yang beliau itu anggota dewan yang komisi D yang antaranya yaitu juga yang Oke. Sedikit dari Pulau kebetulan sekarang kan masih bulan Muharram atau Surong ya. Kalau surunan Ya kita konane. Surunan itu biasanya identik dengan barian atau bancaan-bancaan di tengah jalan gitu Pak. Ten daerah kula nyadrian. Oh ngoten, Nggih. berarti cuma beda istilah. Nggih. Kita konane apa nih? Undang-undangnya ada enggak itu? Nanti lebih ke situ. Nggih, yang mengingat itu sebuah budaya nih, budaya sing mungkin sampun dangu saking nenek moyang. Nah, kemudian kan mungkin apa boten ketika barian itu pengadaannya nanti dimasukkan dalam APBD desa yang perdanya nanti bisa dari panjenengan. Ya sehingga masyarakat tidak urunan lagi. Normal tumpang betul saurunan. Iki aku rada Pak Mbelo Kang Kolit ini berkaitan dengan urunan itu. Urunan itu sendiri sudah menjadi budaya kita gitu loh. Gitu ya. Jadi ketika Sopok menghapus guru ya. menghapus urunan itu sama saja menghapus budaya gitu. Gotong royong Itu bentuk gotong royong, itu salah satu bentuk gotong royong. Oh nggih. Tapi ben dilanjut kirian arahe priye. Padahal saya belum bicara urunan. Tidak tahu. Mungkin ekspos dari desa itu harus dalam APBD ada, barian itu harus ada gitu. Jadi produknya ini loh produknya ada, harus ada barian. Mungkin atau lomba barian atau seperti apa gitu. Mungkin lebih konkretnya ngeten Mas Oli. Piyambake niku kan sok ngangkul kula. Desa itu ketika menyusun perencanaan kegiatan, itu melulu selalu jalan, gapura, semen dan pasir itu. Padahal ada hal-hal penting lain yang harus dirawat di desa itu. Betul juga. Atau pengembangan pemberdayaan masyarakatnya juga harus ditopang sehingga bisa adil dan merata. Orang mau infrastruktur terus yang dianggarkan, tapi ada sisi-sisi. Salah satunya itu mungkin maksudnya begitu. Ada penganggaran terkait dengan pelestarian adat budayanya. Kalau dari Pergub atau Perdanya tersusun itu ke breakdown di desa sehingga desa itu mau ndak mau kalau ndak ada payung hukumnya kan ndak mau menganggarkan. Ngoten apa Kang Karepe? Tapi satu sisi juga bagus tadi Kang Tado. Ruh masyarakat desa kita itu gotong royong supaya apa? Supaya keakuan itu musnah, itu harus dilebur dengan kebersamaan. Jadi tidak ada narano aku ora ana barian, narano aku ora bakalan gapura, nak ora aku wong bengeleh kabeh. Nyatane ora ana sampean ke barian ana kan ngono. Artinya itu gotong royong itu jangan sampai kita. Apa ya? Apik. Top locking. Nggih ngeten.